Halo semuanya, kembali lagi di Tanya Kimia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI 2019 di nomor 51. Soalnya adalah, jika nomor atom S16O8 di antara 3 oksida belerang, sulfur monoksida atau SO, sulfur dioksida atau SO2, dan sulfur trioksida atau SO3 yang merupakan senyawa polar adalah titik-titik-titik. Oke, nah kuncinya adalah yang ditanyakan adalah senyawa yang polar. Nah, polaritas suatu senyawa itu kan dipengaruhi oleh, nah ini akan dipengaruhi oleh momen dipol pertama ya. Kalau pengen polar, maka nilai dari momen dipolnya itu harus lebih besar dari 0. Kemudian di inti di atom pusatnya, atom pusat itu punya PeB atau pasangan elektron bebas seperti itu ya. Jadi ada dua syarat nih. Kepolaran suatu senyawa itu disebut polar kalau misalkan dia momen dipolnya lebih besar dari 0 dan atom pusatnya itu punya PeB. Nah, di sini momen dipol lebih besar dari 0 itu karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Jadi distribusi elektron pada atom-atom yang berikatan itu nanti akan terjadi perbedaan distribusi elektron sehingga menyebabkan daya tarik elektronnya itu lebih berat ke salah satu atomnya sehingga terjadi polaritas atau pengkutuban seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita cek saja S dan O ini kan punya nomor atomnya nih diketahui. S itu nomor atomnya 16 dan oksigen nomor atomnya 8. Berarti S konfigurasi elektronnya 286, kemudian yang O itu 26. Nah, maka di sini kita bisa tentukan bahwa S dan O itu sama-sama punya 6 elektron valensi. Jadi S sama O itu terletak di golongan 6A. Artinya elektron yang digunakan untuk berikatan itu masing-masing ada 6 ya. Oke, ikatan kimia bisa terjadi karena atom-atom di alam ini punya kecenderungan untuk mencapai kestabilan ya. Acuan kestabilannya itu kan unsur-unsur gas mulia atau 8A yang punya 8 elektron valensi atau oktet, kecuali helium ya. Dia hanya punya 2 elektron atau duplet. Berarti di sini ketika membentuk senyawa SO, maka S dan O itu cenderung ingin punya 8 elektron valensi. Sementara S dan O itu masing-masing baru punya 6. Nah, berarti kalau kita gambarkan elektronnya, di sini yang oksigen punya 6, yang S juga punya 6. Supaya oktet berarti masing-masing kan butuh 2. Maka di sini akan terjadi ikatan rangkap 2 ya, agar nantinya bisa terbentuk senyawa yang oktet. Nah, apakah SO ini polar? SO ini kan senyawa biner, senyawa yang hanya tersusun oleh 2 atom. Nah, biner kalau di sini poliatomik, heteroatom gitu ya, bukan poliatomik, heteroatom. Atau atomnya berbeda, maka di sini dia polar. Nah, kalau misalkan binernya itu monoatom, homoatom, atomnya sejenis ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, kalau misalkan senyawa biner terbentuk oleh atom-atom yang sejenis atau homoatom, atau kita sebutnya dengan diatomik, unsur-unsur diatomik gitu ya. Nah, di sini dia itu sifatnya non-polar. Yang ini polar. Nah, contoh lainnya apa nih selain SO yang polar? Gampang ya, banyak sekali. Ada HCl, kemudian ada HF, dan lain-lain. Ini kan H dengan Cl itu atom yang berbeda, maka dia itu sifatnya polar. Nah, sementara kalau yang homoatomik misalkan apa? Banyak sekali ya gas-gas di alam ini, misalkan ada hidrogen, oksigen, kemudian nitrogen, kemudian fluor, kemudian iodin, Br2. Ini adalah contoh-contoh senyawa biner yang sifatnya nonpolar. Karena di sini tidak terjadi perbedaan distribusi elektron. Ketika hidrogen
berikatan dengan hidrogen yang lain, maka di sini pembagian elektronnya itu sama besar akibat keelektronegatifnya sama, sehingga tidak terjadi pengkutuban atau polarisasi. Kayak gitu ya. Berarti di sini SO itu adalah polar, seperti itu. Nah, kita cek SO2. Oke, SO2 ya, prinsipnya sama. Atom pusat itu ingin mendapatkan apa ya, kestabilannya terlebih dahulu, atau dia itu pengen oktet duluan nih. Berarti kalau kita punya S itu punya 6 elektron valensi, kan hanya butuh 2 lagi ya. Butuh 2 lagi untuk mencapai kestabilannya. Nah, maka di sini S itu hanya akan mengambil 2 elektron dari salah satu atom oksigennya saja. Sementara untuk berikatan dengan oksigen yang lain itu akan terjadi koordinasi. Nah, maka di sini ikatan yang terjadi kalau kita tuliskan struktur bangunnya berarti S ini akan berikatan rangkap dengan O yang sebelah kiri dan koordinasi dengan O yang sebelah kanan. Dan dia punya PeB nih, S itu kan atom pusat. Karena atom pusat dan dia punya PeB, berarti di sini SO2 itu polar juga, teman-teman. Gitu ya, akibat tadi ada PeB di atom pusat. Oke, kita cek yang SO3 ya, prinsipnya sama. Atom pusatnya pengen oktet. Berarti kan, ingat, si S itu udah punya 6 elektron valensi. Nah, berarti supaya oktet butuh 2 lagi. Berarti S ini hanya butuh 2 elektron dari salah satu atom O aja gitu ya. Nah, sementara atom O yang lain itu tidak menyumbangkan elektron untuk berikatan, tapi di sini akan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ikatannya terjadi karena ada sumbangan elektron dari si atom pusat, yaitu dari S-nya. Di sini S tidak punya pasangan elektron bebas, maka SO3 di sini adalah senyawa non-polar, seperti itu ya, karena tidak ada PeB. Berarti jawaban yang tepat hanya SO dan SO2 aja, teman-teman. Berarti opsinya adalah yang B ya. Ingat-ingat, kalau di atom pusat tidak ada PeB, berarti di sini dia non-polar ya. Seperti itu. Kalau misalkan dia hanya senyawa biner tersusun oleh 2 atom saja, kalau atomnya beda berarti polar, kalau atomnya sama berarti non-polar. Kayak gitu nih, teman-teman. Tapi nanti perlu diingat, ketika atom pusatnya punya PeB, tapi atom pusatnya itu berupa xenon atau Xe, maka dia itu termasuk ke pengecualian ya, jadi termasuknya nanti non-polar. Dan ada juga nih pengecualian yang lain, atom pusat nggak punya PeB, tapi atom-atom sekelilingnya berbeda, maka nanti dia termasuk polar. Gitu. Memang untuk beberapa konsep di kimia itu pasti ada pengecualian ya. Tetap semangat untuk berlatih, sampai jumpa di soal berikutnya. Oke, kalau ini kita tuliskan oktetnya itu S, sekarang elektronnya jadi ada 8. Yang ini juga ada 8. Oksigen yang sebelah kanan juga 8. Ini juga sama ya. Ini ada 8 sekarang. Sulfurnya juga ada 8. Kemudian oksigen yang di sebelah kiri juga ada 8. Nah, oksigen yang di bawah juga ada 8. Seperti itu ya.